Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat datang di dalam Night Chat malam hari ini. Dan malam ini kita mau membahas tentang life and crisis. Tentang kehidupan dan krisis dengan seorang hamba Tuhan, pendeta, gembala bernama Pastor Gilbert Lumoindong. Saya nggak tahu seberapa kenal Bapak Ibu Saudara dengan beliau, tapi nanti kita akan berkenalan lebih dalam lagi dengan beliau. Dan tidak asing karena kita melihat beliau di televisi dan media sosialnya begitu luar biasa, memberkati banyak orang, dan juga seorang yang rendah hati. Waktu saya tanya, Pastor Gilbert mau nggak kita ngobrol-ngobrol, night chat sama-sama, beliau langsung oke. Dan saya sudah siapkan pertanyaan-pertanyaan. Nanti Bapak Ibu Saudara juga bisa untuk bertanya jika waktu memungkinkan. Dan sementara kita tunggu teman-teman yang lain beberapa saat, setelah itu saya akan mengundang Pastor Gilbert untuk bergabung bersama-sama dengan kita. Saya percaya kita semua kabarnya baik. Semuanya oke, udah makan malam. Karena jam udah menunjukkan jam 7 lewat 31. 7 lewat 31. Selamat datang untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di luar Jakarta juga. Dari Manado sudah ada. Dari tempat-tempat yang lain. Kita sama-sama akan menikmati percakapan kita malam hari ini, dan tentunya kita akan belajar sesuatu. Oke, 1 menit lagi kita tunggu teman-teman yang lain. Kemarin semua ikut kebaktian online di gereja masing-masing. Apakah kita diberkati dengan kebaktian online? Kita terus berharap bahwa semuanya akan jadi baik dengan pandemi COVID yang ada. Oke, tanpa berpanjang-panjang, saya akan mengundang Pastor Gilbert Lumoindong untuk ada bersama-sama kita. Saya akan coba invite. Iya, waiting for Pastor Gilbert. Connecting, yes. Pastor Gilbert. Ini lagi di jalan nih, lagi naik Grab. Mau kemana? Mau kembali pulang. Dari Sukabumi ya? Enggak. Tadi lagi ada kerjaan dikit, ada urusan. Oh gitu. Jadi Pak Gilbert, semua baik-baik, sehat? semua baik. Hehe. Semua Mau pakai gitar baik. nggak? Tadi aku udah siapin topi loh, karena biasa Pak Gilbert pakai topi. Justru ini lagi di jalan, jadi apa adanya. Tadi pikir bisa tembus sampai rumah, nggak taunya. Pak Gilbert udah makan malam? Oke, terputus rupanya. Minta maaf, ada pencobaan sedikit, biasa ada tantangan yang lazim. Oh gitu, oke. Pak Gilbert udah makan malam belum? Belum. Belum ya, tapi nggak apa-apa kan udah biasa puasa ya. Oke. Tadi sempat beli bakpao di pinggir jalan. Pak Gilbert makanan kesukaan apa? Kita sebelum masuk ke topik pembicaraan ngobrol-ngobrol dulu ya, kan banyak teman-teman yang pengen kenal Pak Gilbert lebih dekat lagi. 2, 1 Brennebon, 2 babi rica. 1 Brennebon, babi juga, 2 babi rica. Oke, jadi kita tahu. Nah, terus ini pertanyaan banyak nih yang nanya, Pak Gilbert kan kelihatan sekarang slim kan? Nah, itu apakah diet masih jalan? Boleh kasih tips dikit nggak? Apa tuh rahasia dietnya bisa sampai kurus? Nah, jadi yang pertama, saya bukannya slim. Saya tidak segemuk dulu. Kan gitu kan, kalau lihat Om Juan kan, wih, itu baru kan, anak SMA kan. Aku masih anak sekolah 1 SMA. Sadap. Gitu. Nah, tips untuk sebetulnya gini, kalau laki-laki mau kurus tuh gampang, sangat gampang.
suruh istri tiap hari ke mall, ya kan? Heeh. Setelah sebulan pasti kita kurus. Tembok ratapan ya. Oh gitu rahasianya. Nggak, Nah kalau jadi, perempuan, nah kalau nggak enak kalau perempuan suruh suami jangan pulang. oh gitu ya. Benar. Jadi gini, sebetulnya eh, porsinya bukan dikurangin, makannya Mm-mm. diseringin gitu aja. Jadi sehari mungkin makannya bisa 10 kali gitu. Nah, jamnya dikurangin aja gitu. Jadi dari tadinya 24 jam bisa makan terus gitu. Sekarang ya mungkin makan sekali makan 5 suap, 6 suap, 7 suap lah, paling 6 lah, 5 6 lah gitu. Tapi seringnya 2 jam 5-6. sekali gitu. Nah, Oh terus oke. dibatasin mulainya jam 8, berakhirnya jam 8 gitu. Nah, Oke. agak lumayan lah. Sederhana Sempat banget ya, jadi main di frekuensi sama main di quantity. Nah, tapi jadi sering makannya gitu. Gitu Jadi dia ya. punya pembakaran dalam tubuh cukup bagus. Cukup bagus. Oke. Thank you Pak Gilbert. Pak Gilbert, satu lagi sebelum kita masuk ke topik. Kan Nah, mereka mempertanyakan nih penampilan Pak Gilbert sekarang kan berbeda. Rambut luar biasa, kelihatan muda. Terus pakai sneaker terus. Pakai batik, pakai sneaker, pakai jas, pakai sneaker. Itu ada pesan Tuhan atau lagi masuk gerakan baru atau apa Pak Gilbert? Kan kelihatan muda nah, sekali. itu kan ceritanya orang ngelihatnya, wih Pak Gilbert gayanya gaya muda gitu kan. Dulu kan rambut kan, wih Elvis banget kan. Waktu Heeh. tahun 91, 2, 3, 4 waktu di RCTI kan gitu. Iya. Sekarang kan wah potong pendek. Ini kan memang nggak numbuh lagi sebetulnya. Oh, alam ya, natural ya. Memang rontok udah. Jadi mau begini modelnya kelihatannya kan kayak Oke. ABCD gitu, abri bukan cepak doang gitu ya kan. Iya. Nah lalu pakai sneakers kan orang bilang, wih keren lu pakai sneakers gitu. Bukan, jadi apa tuh saya punya lutut, operasi Hmm. kaki gitu. Karena waktu itu waktu timbangan saya 158, Asat. senangnya tuh main. Iya, sempat 158, 3 karung Oke. tada kata orang Manado bilang. 3 karung tada kata orang Manado bilang. Nah, jadi oh ini Pak Juan di atas sih. Jadi saya kalau ngomong mesti begini ya. Jadi kan ceritanya, Ini nggak tahu Instagram yang ngatur. jadi saya kalau ngomong mesti begini. Jadi kan Pak Juan, jadi eh, jadi kan begini Nggak, nih Pak Juan. ah, Jadi nggak normal ceritanya, kok, di layarnya normal. jadi sebetulnya kan gini, apa tuh namanya? Saya 158 waktu itu Heeh. eh, beratnya. Nah, tapi senangnya tuh main bulu tangkis, main Oke. tenis gitu, terus lari-lari gitu. Nah, Hmm. akhirnya rupanya lututnya kalah gitu kan. Oke. Kalau timbangan di atas 100 katanya udah nggak boleh main bulu tangkis, main tenis gitu, yang lari-lari gitu. Nah, lalu kemudian akhirnya kena di lutut. Nah, terus tahun berapa tuh Van waktu itu ya? 2 tahun lalu apa 3 tahun lalu ya? 3 tahun lalu akhirnya saya operasi kaki gitu. Jadi kan Hmm. dulu waktu muda kan suka nonton-nonton Six Million Dollar Man gitu kan. Heeh. Tangannya besi, kakinya besi gitu kan. Jadi saya nggak mau kalah gitu. Saya ganti kaki besi gitu kan. Six Million Dollar Man. Nah gitu kan. Nah dari situ dokter bilang, you sekarang kakinya besi. Jadi karena itu hati-hati, jangan pakai sepatu biasa lagi, pakai sepatu Oke. yang bawahnya soft kayak sneakers gitu. Jadi Oke. orang kan yang nggak tahu pada ngeritik, Gilbert musuh anak muda, Hmm. udah 50 tahun ke atas gayanya masih pakai sneakers. Saya tenang-tenang aja kan, biarin aja supaya dia lihat kayak anak muda gitu. Padahal bukan, sebetulnya asli hanya karena kaki butuh keselamatan gitu. Tapi jangan kasih tahu orang-orang, ini cuma rahasia kita. Antara kita aja. Rahasia kita berdua. Tapi itu yang ngomong-ngomongin soal anak muda sekarang pada pakai sneakers tuh Pak Gilbert. Udahlah kita nggak usah pikirin ya. Kalau dia pakai sneakers karena gaya, kalau saya pakai sneakers karena harus. Karena harus ya. Aduh. Ini kita dalam 5-6 menit aja udah kenal Pak Gilbert banyak banget ya. Dan Pak Gilbert, satu lagi Pak Gilbert. Kenapa
kata orang-orang Pak Gilbert selalu lucu. Rahasianya apa? Apakah dari Brennebon sama babi ricanya tadi? Apa memang bawaannya dari dulu sebelum jadi pendeta udah lucu? Jadi salah satu doa saya gitu, Tuhan jadikan saya lucu gitu. Ah, yang bener. Serius? Enggak, jadi saya ngelihat gini, hidup ini kan berat gitu kan, hidup ini tantangannya banyak, hidup ini persoalannya banyak. Terus saya mikir gitu, kalau kita mau stres, kita mau panik gitu, iya kan, apalagi dalam tugas tanggung jawab saya gitu kan cukup banyak lah, minimal kalau nggak ada yang dikerjain kita belaga-belaga repot lah gitu, belaga-belaga sibuk gitu kan, untuk kerja ngerjain supaya kelihatan, oh ini hamba Tuhan seru nih, kelihatannya sibuk dia nih kan gitu kan. Nah jadi saya berpikir gitu, kalau saya tegang gitu, akhirnya orang sekitar saya panik gitu, lalu hidup saya juga jadi berat gitu. Nah saya pelajari, iya kenapa nggak dinikmati aja hidup gitu, karena segala sesuatu misalnya buat saya ada unsur yang lucu gitu, ada unsur yang lucu, ya tinggal kita nikmati aja gitu dalam hidup gitu. Jadi akhirnya istri saya suka bilang gini sama saya, kamu nih seperti orang udah mati rasa deh. Ntar difitnah orang, ntar diserang orang, ntar diomongin orang, ntar ada masalah, terus ketawa-ketawa aja gitu, kayak tenang aja gitu, orang ngomongin terus ketawa-ketawa aja gitu. Nah kata istri saya, saya bilang, lu memang dibawa nikmat aja gitu, karena hidup ini kan kita mau lihat ada dua kan, mau lihat sisi stresnya ya bisa stres gitu, tapi untungnya apa gitu, ya udah dibawa sisi lu senengnya aja gitu. Makanya selalu saya bilang, tertawa atau bahagia atau lucu itu bukan sesuatu yang kita buat, tapi ya memang sesuatu yang harus ada di hati kita yang kita nikmati. Iya, betul, setuju. Oke, kita udah tahu sekarang rahasianya. Tapi tahu-tahu ya, nanti waktu kita ketemu Tuhan, tahu-tahu Tuhan Yesus lucu lagi ya. Karena kan kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Nah, jadi mungkin jadi gini, saya pernah taruh di studio saya waktu kita masih ada studio di Cikarang. Saya taruh di studio saya tulis The Laughing Jesus. Yesus lagi tertawa gitu. Ada foto, saya minta orang gambar, Yesus lagi tertawa gitu. Lalu orang yang gambar nanya sama saya gitu, kenapa you minta begini? Terus saya bilang gini, Yesus selalu digambarkan sangat serius. Tapi satu kali Alkitab bilang, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jadi artinya anak-anak itu senang cari Yesus. Nah, bisa cari Pastor Juan ini kan gembala gitu. Nah, lihat guru sekolah minggu yang paling disayang oleh anak-anak kita, pasti guru sekolah minggu yang banyak tertawa gitu. Karena anak-anak tuh nggak tahu banyak hal, tapi kalau dia lihat gurunya ceria gitu, terus banyak tertawa, terus suka memberi semangat gitu, lucu, pasti dekat gitu. Nah, saya pelajari loh, kalau Yesus gambarnya seperti yang kita lihat hari-hari ini, rasanya anak-anak kabur tuh. Rambutnya panjang gitu kan, brewok. Yakinnya tuh kayak tajam gitu. Saya percaya anak-anak kabur gitu. Nah, saya percaya He's most enjoyable God gitu. Dia Tuhan yang asik, yang luar biasa, yang laughing gitu, yang full of joy gitu. Nah, makanya kan dalam salah satu bagian Alkitab kan dikatakan, maka bergembiralah Yesus oleh Roh Kudus gitu. Nah, Oke, jadi kita lanjut terus ya. Haleluya. Oke, Pak Gilbert kalau di Medan dipanggilnya apa Pak Gilbert? Aku kenal pendeta ini. Oh iya, Mang. Pendeta Gilbert kan? Pendeta Gilbert kan? Iya, Mang. Mungkin nggak apa-apa lah Gilbert. Gilbert Lumencong. Iya betul, Mang. Gilbert Lumencong. Oke. Tapi kawan saya berkawan sama kawan saya itu namanya Dautoni. Kita berkawan udah 28 tahun. 28 tahun saya berkawan sama Pak Dautoni. Tapi sampai sekarang dia juga belum bisa panggil nama saya Pak Gilbert gitu. Pak Gilbert. Pak Gilbert. Oke, Pak Gilbert, kita langsung aja ke pertanyaan. Pak Gilbert yang belum makan. Ada lagi yang seru. Kemarin itu saya daftar di mana Van ya waktu itu ya? Saya tanya nama siapa Pak? Ini Pak Gilbert sama supir Grab-nya akrab banget bisa memanggil nama. Oh enggak, ini anak yang. Oh anak. Nah, jadi kan gini. Saya daftar terus tanya,
Nama siapa? Gilbert. Siapa? Gilbert. Gimana ya Pak ya? Gilbert. Oh, Ribert. Suber. Yeber. Begitu-gitu. Akhirnya saya bilang gini, tulis saja gila berat, A2-nya diambil. Oh, di Cirebon. Saya lagi khotbah di Cirebon, terus mau beli batik. Ada batik Cirebon keren gitu. Mau beli batik gitu kan. Terus pas, ini namanya siapa gitu kan. Saya bilang, Gilbert, Hubert, Gilbert, Silbert, Gilbert, Bluebird, Gilbert. Terus tulisnya gimana Pak? Gini aja deh. Gila berat, A-nya 2 diambil. Terus baru dia tulis. Begini Pak. Iya. Aduh. Oke. Ya, lanjut Pak Jadi Tuan, gimana? lanjut Pak Gilbert. Pak, bagaimana pandangan Pak Gilbert tentang pandemi COVID yang sedang terjadi? Pak Gilbert melihatnya bagaimana? Jadi gini, saya lihat kan ada 2 pandangan. Yang pertama ada yang bilang bahwa COVID is very serious gitu. Oh, hati-hati ya, begini. Satu lagi bilang, ini konspirasi gitu. Buat saya cuma simple, mau ini konspirasi kek, mau ini serius, we have to face it gitu. Kita harus hadapin gitu. Iya kan, kita harus hadapin. Nah, nggak rugi juga kan. Yang pertama pokoknya kita jangan takut aja. Selalu saya bilang, enjoy the ride gitu. Kita nikmatin aja gitu. Daripada kita panik, oh ini setan, oh ini dari Tuhan ini. Pokoknya enjoy every moment aja gitu. Enjoy the ride gitu. Kita anggap aja ini seperti kalau kita ke dunia fantasi, anggap aja ini kita lagi main kora-kora gitu ya kan. Wah, lagi pace-nya lagi different gitu. Situasinya lagi berbeda. Nggak apa-apa, nikmatin aja. Kalau suruh pakai masker, nggak apa-apa kan masker. Ya udah pakai masker aja gitu. Kalau suruh agak jaga jarak, ya jaga jarak aja sedikit gitu kan. Nah, kalau suruh cuci tangan, cuci itu tangan. Kalau perlu cuci tangan, cuci kaki, cuci muka gitu. Sekalian aja gitu. Jadi buat saya juga bingung gitu kenapa orang jadi stres gitu. Nah, memang di balik ini saya khawatir ada fear engineering gitu. Jadi nggak tahu kenapa iblis memang mau main dengan fear engineering sehingga orang pada ketakutan gitu. Padahal buat saya enjoy the ride aja gitu. Welcome gitu ya kan. Kalau dalam bahasa Ibrani ada tulisan gini, marhaba baru haba gitu. Jadi apa yang mau terjadi welcome gitu. Apa yang mau terjadi welcome. Kita hadapi aja gitu. Dan Tuhan pasti kasih kekuatan gitu. Yes. Wah, itu sebuah statement. Jadi hadapi aja, enjoy the ride, nikmati perjalanannya. Nah, kalau dari sisi kita lihat ini dia sebagai pencobaan atau ujian pandemi ini untuk kehidupan orang Kristen, Pak Gilbert. Nah, daripada kita pusing ini ujian cobaan, nanti teman-teman di di YouTube, oh ini ujian, ini cobaan, oh Pastor Juan bilang cobaan, ujian, akhirnya jadi berjilid-jilid itu debat, nggak selesai-selesai, akhirnya belum ketemu jawabannya, jemaat udah stres gitu. Jadi buat saya yang mau bilang ujian, ya ujian lah. Yang mau bilang cobaan, ya cobaan lah. Yang mau bilang ini goncangan, ya goncangan lah. Pokoknya di end of the day, we have to face it. We have to enjoy the ride. And we win. Kita harus menang. Nah, buat saya itu aja gitu. Mau yang namanya ujian, mau cobaan, mau dari setan kayak, mau dari Tuhan kayak, mau dari apa. Pokoknya saya hadapin. Dan saya ambil pelajaran positif. Pelajaran positifnya, saya masih punya Tuhan. Yang kedua, pelajaran positifnya, COVID itu hanya sebuah nama, tapi Yesus adalah nama di atas segala nama. Lalu yang ketiga, pelajaran positifnya adalah saya belajar di saat yang menakutkan sekalipun, melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan buat aku. Kan gitu, Kak. Nah, mereka bilang ini kan krisis yang terbesar kan, dari krisis dulu Spanish flu, Great Recession, dan kalau ini terbesar kita lihat di zaman Alkitab dulu, mungkin yang paling besar waktu Nuh itu ya, kali banjir besar itu ya. Tapi tetap kita melihat ini seru. Kalau pandemi COVID-19 kan 230 negara kan, seluruh negara di dunia yang ada terkena. Nah, ini menarik kalau kita bahas perahu Nuh. Ada banyak orang yang bilang waktu perahu Nuh dunia tenggelam. Tetapi hati-hati, kita ini kan bukan pengikut kaum bumi datar. Kita kan dunia bulat, kawan. Nah, kalau dunia bulat, harus kita tahu nggak mungkin seluruh permukaan bumi tenggelam. Bukan berarti kita nggak percaya Alkitab. Tetapi Alkitab waktu itu dipandang dari
dunia di tempat di mana adanya kehidupan waktu itu gitu. Jadi kita harus tahu bahwa waktu dunia tenggelam hanya dunia di wilayah tersebut. Jadi tetap ini bisa dibilang sebagai kondisi terbesar gitu yang sedang kita hadapi. Tetapi saya pikir ini penggenapan Alkitab yang bilang bahwa di akhir zaman apa yang bisa digoncangkan akan digoncangkan supaya Iya. tinggal tetap kerajaan yang tidak Tidak tergoncangkan. tergoncangkan. Nah, Alkitab jelas bilang kamu menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Gitu. Jadi ya udah. Nah, dalam Roma dikatakan gini kan, sebab dengan sangat rindu seluruh umat menantikan saat anak Allah dinyatakan bahwa penderitaan ringan sekarang ini akan mengerjakan kemuliaan yang jauh lebih besar. Nah, betul di zaman itu ada pergumulan, betul di saat itu ada situasi yang sukar gitu. Tetapi kalau Iya. kita percaya Alkitab, penggenapan Alkitab, nubuatan-nubuatan ini bukan penggenapan satu kali, bukan cuma waktu itu, tapi akan terjadi lagi. Nah, sekarang Paulus berkata Paulus berkata penderitaan ringan sekarang ini akan mengerjakan kemuliaan yang lebih besar. Berarti ini di hadapan Paulus akan terjadi sebuah goncangan di akhir zaman yang akan melanda semuanya, tetapi masih disebut penderitaan ringan. Kenapa? Karena ada kemuliaan setelah ini yang luar biasa. Kan gitu Pastor. Yes. Amin. Nah, tadi kan Pastor Gilbert bilang bahwa kita pasti menang. Pada kenyataannya kita melihat sendiri banyak orang-orang Kristen juga yang berguguran karena COVID ini. Itu bagaimana Pak Gilbert menyikapinya? Nah, itu yang saya bilang. Ada banyak orang pikir kematian tanda bahwa mujizat tidak terjadi. Wah, kalau saya kena COVID, mujizat tidak terjadi. Bagaimana dengan Stefanus? Stefanus dirajam batu dan inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Lewat mati koit, amin. Selesai. Ya kan? Tetapi mujizatnya adalah, dia bilang, aku melihat anak manusia berdiri dalam kemuliaannya menyambut aku. Gitu. Jadi, kita jangan apa itu namanya, buat aturan tentang mujizat. Mujizat itu berarti harus sembuh, mujizat itu berarti harus kaya, mujizat itu berarti harus sukses gitu. Enggak juga. Mujizat adalah ketika kita bisa bersyukur, ketika kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, ketika kita bisa melihat kedahsyatan Tuhan, dan ketika kita bisa menjadi saksi, itu adalah mujizat. Oke. Gitu. Kadang kalau ada orang-orang yang memang harus ditaruh Tuhan di penjara, ada orang-orang yang harus ditaruh Tuhan di rumah sakit. Untuk apa? Untuk bersaksi kepada mereka-mereka yang di situ kan gitu. Iya. Oke. Nah, menyambung tentang pertanyaan krisis, ini kan nggak ketebak nih akhirnya kapan ya, Pak Gilbert. Sementara orang-orang sudah ada yang misalnya tabungan menipis, ya kan, harus bertahan. Nah, ini kita gimana? Kan tadi cuma bilang enjoy the ride kan. Ini kan nggak tahu vaksin kapan berhasilnya. Semua Rusia klaim, China klaim. Nanti ada yang bilang 2021. Ini kan panjang kan Pak Gilbert kan? Iya. Jadi tetap cara bersikapnya sama seperti tadi ya. Jadi, ini seperti lagu rohani yang kita suka nyanyi. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Intinya Tuhan tidak pernah berikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya gitu. Kita enjoy the ride aja gitu. Dan biasanya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya akan datang gitu. Jadi ketika semua orang bilang kayaknya nggak mungkin ya, itu akan terjadi. Tetapi kalau saya lihat ini adalah pembukaan kesempatan dari pewahyuan Tuhan. Karena Tuhan bilang gini kan, di akhir zaman, sebelum akhir zaman, Injil harus tersebar. Nah baru saya ingat, iya ya, selama ini yang menghambat Injil kita itu tembok-tembok gereja. Jadi tembok-tembok gereja menghambat Injil diberitakan. Jadi apa yang terjadi? Iya, kita semua cuman bangga aja di balik-balik tembok kita. Wah, jago kandang semua gitu. Nah, sekarang Tuhan runtuhkan di tembok-tembok. Tuhan tutup pintunya. Gitu. Mau nggak mau sekarang kita di mana? Di mana-mana gitu ya kan. Kita pakai medsos ini, kita pakai Instagram Live, kita ini. Jadi akhirnya ini mulai tersebar gitu. Beberapa gereja yang tadinya mungkin kalau hari Minggu cuma 5.000 orang, 3.000 orang, 2.000 orang yang dengar. Sekarang kalau kita lihat, wih, tiba-tiba 20.000 viewers gitu. Waduh. Nah, kalau satu gadget aja diisi oleh 2 orang misalnya 20.000 viewers, ya kan berarti 40.000 gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang saya pikir Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, kawan.
Ya, jadi bicara tentang krisis itu kan nggak hanya krisis COVID ya. Kalau Ya, Pak Gilbert sendiri sebagai pendeta begitu kan orang lihatnya doain orang, berkhotbah luar biasa. Kalau lihat medsosnya Pak Gilbert aja itu kita udah nggak jelas hari ini di kota apa, udah naik pesawat lagi, udah di negara mana begitu. Pak Gilbert sendiri dalam pengalaman ini pernah mengalami krisis yang besar nggak sih? Mungkin bisa share salah satu yang bisa menguatkan kita bagaimana melewati itu. jadi itu yang saya bilang, krisis yang terbesar adalah ketika hati kita memandang gitu, ya kan? Jadi masih gini, terus kita mikir gitu, itu jadi krisis buat kita gitu. Lalu kita gagal, terus kita mikir gitu, itu jadi krisis buat kita. Hmm, Tapi kalau kita diomongin orang, terus kita bersyukur, aduh Tuhan, untung saya diomongin orang, bukan saya yang ngomongin orang misalnya, ya kan? Kita difitnah orang, aduh Tuhan, untung saya ah, difitnah oke. orang, bukan saya yang memfitnah orang, gitu. Jadi semua itu sebetulnya it's Ya, depend on your heart gitu. Bagaimana hati kita aja gitu. ya, Karena nggak ada masalah, nggak ada oke. masalah pun, kita juga bisa stres. Aduh, mana nggak ada kerjaan lagi, aduh Ya, nggak ada ini lagi, nggak ada ini, aduh gimana sih gitu. Jadi kembali, all crisis is start from your heart gitu. Tapi juga all oke. happiness is start from your heart gitu. Jadi it's depend on you Oke. gitu. Apakah saya mau jadikan ini krisis atau justru sebaliknya? Waduh, puji Tuhan ya, gara-gara COVID saya yang biasanya mesti keluar kota, mesti keluar negeri, mesti sibuk, sekarang di rumah terus sama anak-anak. Ayo kita bikin ini yuk, kita bikin ini yuk. Ayo kita bikin kegiatan ini yuk, ayo kita masak sama-sama, kita barbekyuan yuk, ayo kita, oh gitu. Ya, mungkin ini signal ya, terputus di jalan. Kita tunggu dulu. Nah, bagus ini grabnya udah berubah. Tuh kan pakai topi kan? Aduh, aku udah taruh topinya. Pak Gilbert. Ben, yang lampunya kena kaca, Ben. Yang sebelah Oh sini juga, gitu Ben. ya. Asik. Ya. Lampu di atas ini aja udah cukup. Nah, Sampai di mana Pak Gilbert? Saya juga haleluya. tadi lupa. Oh, kalau kita panjang tadi krisisnya oh, bukan. Pastor Gilbert sendiri sebagai pendeta kan udah jalan panjang nih. Pernah nggak ngalami krisis-krisis yang berat? Cerita satu dong gimana cara melewatinya, mungkin bisa menolong, menginspirasi yang lain. Iya. Jadi intinya Ben ini kok tiba-tiba ada ini Ben sini aja. Jadi Sayang dikiringin boleh tolong dulu. topi aku nggak sayang di lemari? Jadi gini, kebetulan kehidupan saya tuh nggak pernah tertutup. Dari 91 saya ada di RCTI sampai sekarang, apapun dalam hidup saya tuh ada aja di media gitu. Ntar orang fitnah ini, ntar ada masalah ini, ada persoalan ini gitu. Tetapi bisa tanya sama istri saya, persoalan itu selalu cuma di luar aja gitu. Di dalam rumah kita senang-senang aja gitu. Kita nikmat-nikmat aja gitu hidup gitu. Kenapa? Karena kembali seperti saya bilang, soal hati gitu. Nah, salah satu krisis pelayanan yang mungkin sangat serius yaitu waktu saya ada di Geo Studio. Nah, saya ada di Geo Studio, tiba-tiba karena satu dan lain hal, ya kan, satu satu studio itu waktu itu kira-kira berapa orang ya? Kira-kira 4. Wah, ini baru sama kita nih. Nah, Wih. jadi sama muda. Ya kan? Jadi kita waktu itu 38 orang. Ya, 38 orang yang full time. Terus kira-kira 18 orang yang part time. Lalu akan diberhentikan gitu. Akan diberhentikan kecuali saya gitu. Nah, karena apa? Karena atas deh, orang-orang yang di atas yang bermasalah gitu. Lalu kita akan berhentikan semua kecuali Gilbert gitu. Nah, saya maju cuma sederhana. Saya bilang tidak ada kopral tolol, yang ada cuma jenderal bego, saya bilang gitu. Jadi kalau staff saya diberhentikan, biarkan mereka tetap kerja, tetapi saya aja yang mundur. Oh jangan, karena kita butuh you apa segala macam. Dan saya tetap berkeras gitu. Saya bilang apapun yang terjadi, saya mundur. Tetapi
akan satu yang saya perjuangkan sampai tetes darah penghabisan saya bilang gitu, saya mau semua dibayar uangnya semua berdasarkan aturannya gitu. Karena saya bilang saya pergi ke apa, karena kita semua kan kalau kantor apa sampai sekarang juga sih termasuk gereja apa semua lapor ke tenaga kerja apa semua. Jadi kita resmi semuanya gitu. Dari awal sampai gereja hari ini semua kita terdaftar di Departemen Tenaga Kerja gitu. Jadi saya bilang ini aturan Departemen Tenaga Kerja, kalau orang diberhentikan inilah gajinya, inilah pesangonnya dan lain-lain gitu. Dan wah itu sempat ribut sampai waduh sempat pestol turun apa segala macam. Kebetulan saya manusia yang urat takutnya udah agak putus gitu sedikit gitu. Jadi mau ada pistol, mau ada senjata, mau ada apa, saya tetap aja berkeras gitu. Saya tetap berkeras, saya bilang apapun yang terjadi tetap saya tidak mau tahu. Saya harus tinggalkan tempat ini dengan semua dibayar berdasarkan ini. Kalau enggak ini persoalan jadi panjang. Dan puji Tuhan waktu itu memang semua akhirnya diberhentikan, tapi saya juga keluar dan saya bilang semua dibayar gajinya berdasarkan pesangon, kecuali saya. Saya tidak mau terima 1 rupiah pun, saya bilang. Karena buat saya, ini bukan saya diberhentikan, saya mengundurkan diri. Udah. Dan puji Tuhan, semua berakhir dengan sukacita, damai sejahtera. Dan itulah cikal bakalnya Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Wow. Jadi ternyata orang bilang pendeta ngomong aja enak-enak keluar sebagai pemenang, ternyata pendeta juga melewati krisis kan, Pak Gilbert, seru, kan? Iya. Seru banget. Waduh, ya kan gini. Nah, pernah satu kali juga. Jadi gini, kalau saya pokoknya satu aja, untuk Tuhan atau apapun, kuncinya saya nggak perlu takut. Satu kali saya lagi di Mesir. Saya lagi di Mesir sama rombongan. Terus saya lagi minta gitu. Biasa kan kalau kita pimpin rombongan, setiap pagi ada doa gitu. Nah, setiap pagi sama setiap malam. Cuman rupanya yang malam itu kita buatnya di bus, karena udah malam sekali, jadi kita buat di bus, lalu sampai langsung turun gitu. Udah, pagi-pagi saya bilang, saya minta ruang doa saya. Terus dia bilang nggak ada. Saya bilang, kenapa nggak ada gitu. Oh ya karena malam ini udah. Terus saya bilang, pokoknya saya ngotot-ngotot, terakhir dia bilang nggak ada. Saya bilang saya nggak mau tahu, kalau you nggak ada, saya akan bikin ini di lobi. Saya bilang gitu. Dia bilang silahkan you kalau mau bikin di lobi, tapi you tahu ini against the law. Saya bilang, loh saya tahu itu against the law, tapi you yang udah janji, you bilang nggak bisa, jadi saya akan buat. Udah. Akhirnya saya buat aja, saya pimpin aja ibadah gitu kan, nyanyi-nyanyi apa segala macam. Tiba-tiba saya dipanggil sama polisi. Saya bilang, selama persoalan saya belum selesai, tidak ada satu orang pun yang bisa stop ibadah. Ibadah akan berjalan terus. Saya bilang, saya akan urusan polisi. Udah, akhirnya setuju. Saya urusan polisi, ibadah jalan terus. Udah. Akhirnya kita debat di ruangan. Debat sama manajernya. Terus polisinya di situ juga ikut. Inilah apa segala macam. Akhirnya saya udah jengkel tuh, udah 15 menit. Udah hampir setengah jam. Akhirnya saya bilang gini, Sir, are you police? Dia marah kan? Dia bilang, what do you mean? Saya bilang, no, saya cuma tanya, are you police? Dia bilang, yes. A real police? Saya real police. Orang Mesir marah kan. Dia bilang, yes, sure. Oke. Saya bilang gitu. Terus saya tunjuk dia yang ada di pinggangnya. Saya bilang, is that a gun? Is that gun? Terus dia bilang, yes, it's gun. It's a real gun? Dia bilang, yes, real gun. Saya bilang, take your gun, taruh di kepala saya bilang gitu. You tembak kepala saya, dan saya mau bilang sama you, saya tetap akan ibadah, meskipun kepala saya pecah. Saya gituin. Padahal kan mana mungkin orang kepala pecah, ya inailahi wa inailahi rojiun kan gitu. Saya bilang, taruh pistol di kepala saya, you tembak, saya tetap akan ibadah. Karena ini urusan saya sama Tuhan, tidak ada yang bisa ganggu. Saya bilang. Terus dia kan kaget kan, langsung dia bilang, sir, a moment. Terus dia bilang, ginilah kita cari jalan tengah. You butuh waktu berapa lama untuk kebaktian? Saya bilang, saya cuma 1 jam. Dia bilang, boleh kita deal nggak? Apa dealnya? Saya bilang gitu. Bagaimana kalau 30 menit? Terus saya ingat, kan puji-pujian di setengah jam. Kan tinggal 30 menit. Saya bilang, oke, 30 menit. Saya bilang, oke, karena you are a very good man. Saya terima you punya offer. I receive your offer. 30 minutes, and I will make sure 25 minutes. 30 minutes with all the prayer. Oke, dia bilang, saya protect.
saya jaga. Dan itu pertama kali di Le Méridien di apa itu Mesir. namanya, di Mesir, itu pertama kali saya tahu ada ibadah 98 orang kumpul di lobi memuji-muji Tuhan dengan sukacita, mendengar firman, doa berkat, dijaga oleh 8 polisi Mesir. Luar Jadi, biasa. jadi buat saya hidup itu ada tantangan, tetapi Ya. jangan kita anggap berat, jangan kita anggap, aduh gimana gitu. Pokoknya kalau kita tahu this is will of God, kalau kita tahu ini saya udah ada di jalan yang benar gitu, nikmati aja gitu. Saya pokoknya bahasa saya selalu bilang enjoy the ride gitu. Kita anggap ini Oke. sebagai ride aja kan. Kalau kita naik apa Halilintar misalnya, ya kan? Kan seru tuh. Wah, kita kadang-kadang sampai teriak-teriak wah, wah gitu. Tapi kita enjoy the ride gitu. Karena kalau kita pergi misalnya ke inilah ke apa tuh namanya? Dunia fantasi Iya. yang paling nggak ada tantangannya, nggak ada masalahnya itu Istabon, istana boneka. Boneka. Na, terus kita lihat gitu ya kan, yang boneka-bonekanya di situ gitu ya kan. Tapi kalau kita umur 27 tahun, kita umur 38 tahun, terus duduk di kapal itu gitu kan, agak norak juga gitu. Justru kita kan senangnya yang wah, yang right, yang bagaimana, tapi kita enjoy gitu, kita nikmati gitu, and that's life gitu. Bahwa ada masanya menegangkan, tetapi waktu masanya menegangkan kita gak usah panik, teriak aja, yeah, wah, wah, gitu. Nah itu justru ada orang kadang-kadang malah selfie kok berteriak begitu kan. Justru itu yang buat kehidupan tuh menjadi indah gitu. Ketika kita tahu bahwa setiap problem itu just as a ride gitu. Ada mulainya, ada puncaknya, ada tegangnya, terus kemudian ada selesainya gitu. Nah itu yang saya bilang, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam kehidupan masyarakat gitu. Itu yang bikin kita jadi dewasa, bikin kita jadi menghargai orang, itu yang buat kita jadi bisa menikmati hidup, dan itu yang membuat kita jadi makin cinta Tuhan gitu dalam kehidupan kita. Begitu. Wah. Aku masih di atas ya. Jadi enjoy the ride, Enjoy the ride. nikmati setiap bagian, jaga hati kita, ya kan? Selalu berpikir yang positif. Kalau kita digosipin orang, yang penting bukan saya gosipin orang, yang kayak gitu-gitu kan. Jadi kita bisa selalu melihat sisi baiknya dan percaya pasti bersama Tuhan kita akan keluar sebagai pemenang. Nah, ini luar biasa. Nah, ini kan kita lama online nih, Pastor Gilbert. Pastor Gilbert juga masih online kan? Iya, masih online. Di gereja kan? Nah, itu kan orang Kristen, aduh bosen nih, segala gini-gini nih. Gimana Pak Gilbert nih ngadepin orang-orang Kristen? Mereka belum kayak di China yang harus dianiaya lah segala macam. Mungkin bisa kasih sedikit semangat untuk mereka. Ya kalau bisa aja sampai Januari, mungkin ini Natal pertama kita online, which is kan pengalaman seumur hidup kan Natal online kan. Keren, Paskah kemarin online gitu. Saya bilang gini, yang online, yang pakai masker, jangan lupa sering-sering selfie. Karena satu hari ini ketika kita tua nanti, ya kan sekarang kita belum tua-tua banget lah gitu kan. Tapi kalau kita tua nanti satu kali, ini jadi cerita kita sama cucu-cucu kita, ya kan, kita udah 78, 80 gitu lihat kan. opa terus ini. kita cerita sama cucu kita kan, Opa, waktu tahun 2020, Opa pakai masker kemana-mana, semua itu kena COVID. Ada bahan cerita kan? Iya, jadi cerita. Jadi kalau saya bilang gini, Alkitab bilang apa yang ada, pernah ada, dan akan ada lagi. Nah, kalau saya lihat yang ibadahnya di rumah-rumah, lalu kemudian memberitakan Injil, itu kan cerita tentang kisah para rasul. Mereka memecahkan roti di rumah gitu. Nah, memang kalau tidak sama persis, tetapi saya melihat Tuhan sedang kembali seperti kayak rumah Obed-Edom. Rumah Obed-Edom ada tabut Tuhan dan rumah itu diberkati gitu. Nah, sekarang kita tahu awalnya hadirat Tuhan hanya ada di Bait Allah. Ya kan? Hadirat Tuhan cuma ada di tabut perjanjian.
cuma di tabut perjanjian. Orang Israel 3 kali 1 tahun harus pergi ke Bait Allah di Ya. Mount Moriah gitu. Udah nggak ada tempat lain. Tapi kemudian Yesus bilang apa? Rombak Bait Allah ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Lalu waktu Yesus mati, terbelah dari atas sampai ke bawah, robek, buat, ya kan? Dari kalimat yang selama ini berkata, jangan mendekat, jangan mendekat, jangan mendekat. Tiba-tiba menjadi, mari kamu yang letih lesu dan berbuat aku beri kerajaan kepadamu. Hadirat Tuhan bukan hanya di Mount Moriah, bukan hanya di tabut Tuhan, tetapi di rumah-rumah Tuhan, di mana 2-3 orang berhimpun dalam namanya, dia ada di tengah-tengah kita. Ya kan? Nah, kemudian apa yang terjadi? Tuhan sedang mengembalikan lagi bahwa hadiratnya bukan hanya di Bait Allah, bukan hanya di gereja, tapi kembali kepada Yehova Shammah. Yang pengalaman Yusuf, pengalaman Yakub yang berkata, this is no more Luz. Ini bukan lagi sekadar kota Luz, but this is Bethel. This is house of God. Ini gates of heaven. Ini pintu gerbang sorga. Nah, apa itu pintu gerbang sorga? Di mana Tuhan melawat. Nah, saya percaya bahwa penggenapan Alkitab dalam Maleakhi akan terjadi lagi. Tuhan akan membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya, hati anak-anak kembali kepada bapaknya. Berarti ada pemulihan keluarga. Nah, gimana pemulihan keluarga terjadi? Ya, rumah Obed-Edom diberkati karena ada tabut perjanjian. Nah, jadi sekarang dikembalikan tabut perjanjian di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan mau melawat seluruh keluarga dulu. Gitu. Karena kalau keluarganya kuat, maka kegerakan rohaninya akan kuat. Dan kita sekarang udah nggak sibuk denominasi lagi, kita sibuk penginjilan, Kenapa? Ya, pintu-pintu gedung gereja tertutup sudah. Dan kalaupun kemudian sudah terbuka lagi, sebagai juga, aduh, dengar orang batuk, ya kan? Kan sekarang kita nggak takut sama orang badan besar, pakai tato, kita udah nggak takut. Sekarang kita takut sama orang batuk, bener deh. Iya kan? Bener. Kita sekarang taruhlah ya kita ada masalah misalnya, terus debt collector datang gitu, kita nggak usah bawa parang, kita nggak usah bawa apa gitu, kita gini, maaf ya Pak, itu langsung, mau namanya Papua, mau namanya Ambon, mau namanya Kupang, mau namanya Preman Tanah Abang, 50 boleh datang, kita cuma gini, maaf Pak, kabur dia langsung, udah Bapak ke rumah sakit aja, Bapak ke rumah sakit. Itu belum dalam nama Yesus sudah kabur. Sekarang kita mau dirampok orang juga. Kalau orang mau rampok kita, dia pakai senjata, kita batuk aja. Hasis. Dia langsung bilang, aduh, gue nanti dapat handphonenya, tetapi gue dapat COVID-nya juga. Makan tuh handphone. Jadi kabur dulu. Iya, tas dia boleh aja Hermes kan? Tas dia boleh aja Hermes. Tapi itu ibu pakai Hermes mau ditarik-tarik dia gini aja. Hasis. Orang bilang, buat apa gue dapat Hermesnya sekaligus COVID ya. Aduh, ini ilmu nih ya. Jadi tentang kebaktian itu, yang pertama ambil momen yang banyak supaya nanti kita bisa punya memori. Ini kan mungkin nggak pernah terulang lagi kan. Terus yang kedua adalah mesti tarik pelajaran bahwa firman Tuhan mau digenapi, hati Bapak berbalik kepada anak, anak berbalik kepada Bapak. Tabut Allah di dalam rumah dipulihkan, di mana ada tabut Allah, di situ ada berkat Allah. Jadi justru bersyukur kan dengan keadaan seperti ini. Jadi bertahanlah kita online gitu. Iya, karena itu berarti kita ngundang Shekinah glory, kita ngundang kemuliaan Tuhan di rumah kita masing-masing. Gitu. Jadi ini artinya Tuhan sedang membersihkan, gitu kan? Alkitab kan juga bilang kan bahwa pembersihan akan mulai dari rumah-rumah Tuhan. Nah, rumah-rumah Tuhan kita pikir tadinya di gereja gitu. Nggak di rumah-rumah Tuhan, di pribadi-pribadi keluarga-keluarga ini gitu. Karena Tuhan concern dengan pemulihan keluarga gitu. Waktu keluarga-keluarga dipulihkan, maka otomatis pekerjaan Tuhan terjadi dan otomatis lawatan jiwa-jiwa berlangsung gitu. Iya. Begitu. Gilbert, ini kita ngobrol kayak 2 lantai. Oke, kalau hubungannya sama akhir zaman, ya kan? Ada yang bilang, wah, ini udah akhir zaman nih, Yesus mau datang. Apakah ini salah satu tandanya atau gimana Pak Gilbert kalau dihubungkan pandemi ini dengan akhir zaman? Jadi, gini, salah satu akhir zaman adalah, kata Alkitab, dunia akan dikuasai. Iya kan? Artinya apa? Orang bilangnya ada New World Order gitu. Kalau saya nyebutnya One World Order gitu. Bahwa kan kalau kita lihat di dalam Wahyu kan dikatakan Babel besar itu akan runtuh gitu. Nah, kenapa Babel dibawa-bawa gitu?
Babel itu apa sih gitu. Nah, kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 11 kan Babel ini tempat di mana semua bersatu kan. Gitu. Nah, buat saya bukan sekedar COVID-nya yang merupakan tanda dari apa itu namanya akhir zaman gitu. Oke, itu bagiannya oke lah gitu. Tapi yang paling jelas adalah bagaimana caranya mau namanya apapun karena harus segala-galanya dipersatukan. Nah, sekarang kita lihat kenyataannya lewat COVID ini segala sesuatunya sudah dipersatukan gitu. Ini yang saya bilang one world order gitu. Dan one world order ini adalah takhta buat kemudian antikris. Sekarang contohnya sederhana ya. Dokter nggak bisa bertindak apa-apa, semua WHO gitu. Dokter mau misalnya contohnya Indonesia bertahun-tahun punya namanya chloroquine, hydrochloroquine, obat kina, obat untuk malaria di Papua bertahun-tahun. Tapi tiba-tiba dibilang nggak boleh pakai chloroquine. Ya udah nggak bisa dipakai lagi gitu. Lalu sekarang misalnya cuci tangan. Pastor Juan pasti ingat kan, siapa yang ngajarin cuci tangan? Mama kita, gitu. Mama kita yang dulu ngajarin cuci tangan. Sekarang cuci tangan yang ngajarin WHO, pakai beginilah, gitu ya kan? Kayak Happy birthday to you. Gitu ya kan? Iya, jadi aneh-aneh gitu. Terus apa tuh mau masuk ruangan di scan dulu gitu ya kan? Dan kayaknya agitatif banget gitu, mau diperiksa gitu. Nah, jadi kita lihat bahwa sekarang kita kemanapun, it's like one world order gitu. Jadi semuanya diatur. Nah, semuanya ini pertanda bahwa ini persiapan untuk antikris gitu. Nah, antikris selama ini kita pikirkan who will be gitu, siapa yang akan jadi antikris gitu. Tetapi sekarang makin jelas bahwa antikris itu bukan pribadi, tetapi sebuah sistem gitu yang akan mempersatukan dunia sehingga dunia gampang aja menghitung segala sesuatunya. Misalnya, contohnya gaji orang ya kan. Lama-lama udah lihat situasi begini, ya udah tinggal pakai satu kartu aja. Dan mungkin sebagian bilang, oh ntar tinggal pakai chip aja. Di chip itu udah ada gaji kita, kesehatan kita, segala sesuatu tentang kita gitu ya kan. Jadi tinggal trade gitu. Nah, apa yang terjadi? Nanti kan nggak ada kredit card lagi. Nanti kan udah nggak perlu ada apa-apa lagi, nggak perlu ada dompet lagi, nggak perlu ada uang cash lagi. Segala sesuatunya cuma di sini, gitu. Nah, itu udah pertanda bahwa semuanya ini sedang dipersatukan. Nah, apa gunanya buat orang percaya? Apakah orang percaya harus menghadapi? Ya harus menghadapinya. Tetapi kuncinya kita ikuti sampai sebuah titik di mana kesusahan akan terjadi dan orang benar kemudian akan diangkat dalam kemuliaan Tuhan. Nah, makanya Alkitab bilang di saat-saat seperti ini, saat untuk kita kembali ke keluarga kita, bangun keluarga kita. Yang kedua, kita bilang yang kudus bertambah kudus, yang cemar akan bertambah cemar. Jadi pilih betul-betul apa langkah kita mau ambil. Lalu yang ketiga, pastikan kita menginjil, gitu. Pastikan kita mentuntaskan amanat agung, kita kerja keras buat ini, gitu. Anak-anak muda menginjil. Kan dulu pikir, oh penginjilan hanya tugas gereja. Oh nggak bisa lagi, gitu. Saudara-saudara yang suka olahraga, lewat olahraga, saudara menginjil. Saudara yang suka nyanyi, lewat nyanyi, saudara menginjil. Saudara yang suka bisnis online, lewat bisnis online, saudara mulai menginjil. Ketika semua menyelamatkan jiwa, menginjil. Nah, disitulah ada kegerakan rohani yang terjadi. Gitu. Bahkan dalam keadaan sulit ini orang perlu Injil ya Pak Gilbert ya. Kesempatan Alkitab kita kan bahkan lewat Alkitab kan bilang begini, sebab dengan sangat rindu seluruh umat menantikan saat anak Allah dinyatakan. Jadi saat-saat seperti ini, kenapa kita tuh dalam kondisi yang begitu berat? Alkitab bilang sampai kelihatan mana lalang, mana gandum, mana kambing, mana domba, gitu ya kan? Nah, dengan sangat rindu, seluruh dunia menantikan saat umat Allah dinyatakan. Karena Alkitab pun udah bilang, ketika semuanya goncang, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Itu yang paling penting, Pastor Juan. Wah, thank you so much, Pastor Gilbert. Nah, sebelum kita selesai, kita sudah mendapatkan banyak berkat-berkat rohani. Boleh nggak Pak Gilbert berdoa untuk setiap kita
mungkin sedang ada yang bergumul, mereka sedang sakit, sedang bisnisnya juga mengalami resesi karena pengaruh pandemi ini. Apakah boleh Pak Gilbert, Oh, Pendeta Gilbert senang berdoa hati. untuk kita Jadi semua? yang pasti ini kalau Instagram live ini oma-oma umur 80 tahun nggak ada kali ya. Lagian oma ngapain main Instagram oma? Udahlah oma, Facebook aja oma, Instagram ribet oma. Ini untuk anak-anak muda lah Eh, oma, ya kan? Jadi mungkin Papa Aye tapi ada kali 77 satu tahun dua. masih ikut nih, lagi ikut nih Instagram loh. Ini papa saya lagi ikut loh. 77 loh Pak Gilbert loh. Ayo. Kalau 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 Om Mogi umur boleh 77 tapi semangat 32 lah. Ya, jadi mungkin kalau Instagram Live Followernya lebih yang muda-muda jutaan ya, loh, 32. Wembogi loh. Oh, Iya. dahsyat. Mantap Om. Jadi mungkin kalau Instagram ini kebanyakan yang lebih muda-muda ya gitu, apalagi kalau Pastor Juan Mugi kan, wah itu mungkin saudara-saudara juga pas dengar Gilbert, siapa lagi Gilbert ini kan, karena pokoknya pengagumnya Pastor Juan tuh followersnya yang anak muda, yang apa tuh namanya, keluarga-keluarga setiap lalu pengusaha-pengusaha muda, keluarga-keluarga muda, mama muda, papa-papa muda, ya kan, anak Tuhan yang mencintai Tuhan. Pokoknya aja masalah tuh ada gitu. Ada masalah nggak usah datang pada pendeta. Pendeta saya ada masalah gitu. Pendeta tinggal bilang, Amin. iya saya juga. Jadi problem is normal gitu. Itu dulu kita ngerti gitu. Problem is normal gitu. Dan kalau kita ngadepin masalah, jangan mikir ini kenapa gitu, ya kan? Karena murid-murid Yesus tanya, guru siapa yang salah? Dia yang salah atau orang tuanya yang salah? Yesus bilang bukan dia yang salah, bukan orang tua yang salah. Tapi supaya kemudian Pak Gilbert, sorry, waktunya tinggal 1 menit. Kayaknya kita karena itu saya mau doa sekarang. Begitu? ya, Kita doa sekarang. Bapa dalam nama Yesus, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dan setiap kami diberikan api yes. untuk kembali menginjil. Amin. Bersemangat untuk Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Di dalam nama Yesus, turunlah berkat anugerah kasih sayang Tuhan yang sempurna. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan baik. Amin. Pak Gilbert, terima kasih banyak untuk sharingnya. Sehat, sukses selalu, Tuhan berkati. Dan kalau nanti ada apa-apa, saya tinggal telepon Pak Gilbert. Ada yang, karena Pak Gilbert kan nggak takut sama siapapun. Salam Asal untuk jangan batuk ya. Ibu Renda Asal jangan Lumondong. batuk. Jangan batuk. Terima kasih. Oke, good night. God bless you. God bless you all. God bless you.